Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Saya berharap kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang kedua ingin saya sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada anak-anak yang telah membantu Sebobi dalam mengembangkan channel ini dengan cara like, comment, sama subscribe, sehingga Sebobi bisa bertahan sampai sekarang dan bisa mengembangkan channel YouTube Sebobi. Di pertemuan kali ini I'm going to give you about possessive adjective. Jadi kata ganti kepunyaan. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu berbeda antara subjek, objek, dan juga kepunyaan. Nah, bagaimana perbedaannya? Sebelum ke sana kita review dulu, ulang lagi ya, apa itu subjek. Subjek adalah orang, yang di situ selalu bilang ada I, you, they, we, dan ada nama orang juga, Amir and Arif. Misalkan ada dua orang atau lebih. Kemudian he, she, it, dia adalah orang ketiga tunggal, dan ada juga Mira atau Alif. Ini contoh ya, contoh satu orang subjek. Nah, selanjutnya kalau di bahasa Indonesia kita menemukan kalimat saya membeli sebuah apel. Ini adalah apel saya. Ada kalimat saya membeli sebuah apel. Nah, saya di sini adalah subjek. Ya. Kemudian ini adalah apel saya. Ini sebagai kata ganti kepunyaan. Nah, mudahnya kalau di bahasa Indonesia sebagai subjek itu saya, sebagai kepunyaan tetap saya. Kalau di bahasa Inggris berbeda. Ada perubahannya ya. Dari subjek berubah menjadi possessive adjective. Apa itu? Dari I berubah jadi my. Dari you berubah jadi your. They menjadi their. We menjadi our. He menjadi his. She menjadi her. It menjadi its. Tapi perlu diingat di sini ya. It menjadi its. Perlu diingat its-nya tanpa koma dan s. Karena apa? Kalau memakai koma itu maknanya berbeda. Kamu niatnya mau pakai ini, tapi sama kalian diberi koma, berubah artinya nanti ya. Kalau saya jelaskan panjang ya, kita kesini aja dulu. Kalau menemukan nama orang baru diberi koma, diberi s. Kalau menemukan nama orang diberi koma, diberi s. Jadi yang pertamanya Ari buys an apple. Ari buys an apple. Ari membeli sebuah apel. Ini adalah apel Ari. This is Aris apple. Nah, jadi bacanya bukan Ari lagi tapi Aris. Nah, kalau namanya sudah berakhiran s gimana sih? Kalau namanya sudah berakhiran s tetap diberi koma s, tapi bacanya tetap Aziz. Jangan dibaca Azizes, jangan ya, tidak ada. Tetap diberi koma, diberi s, tapi pengucapannya tetap Aziz, begitu. Contoh, tas saya, caranya dengan disilang. Tas saya disilang menjadi my bag. Jangan bag I atau I bag ya, bukan semacam ini, salah ya. Jadi seperti ini yang benar. Yang dipakai adalah possessive adjective, bukan lagi subjek. Rumah kamu, caranya disilang, crossing. Your house, bukan house you atau you house, salah juga. Sekolah mereka, di crossing menjadi their school, bukan school day school, bukan.
Ya, contoh lagi, dasi dia laki-laki, maksudnya dasinya dia begitu. Jadi his tie, topinya dia perempuan, menjadi her hat. Nah, kalau menemukan nama orang bagaimana contohnya? Bunganya Dini menjadi Dini's flower, bukan Dini flower, tapi harus diberi koma, diberi s. Jadi Dini's flower, bukan semacam ini, atau flower Dini, salah ya. Sepedanya Bagas menjadi Bagas bike, bukan Bagas's bike, bukan, tapi tetap Bagas atau Bagas bike, salah ya, harus ada koma, ada s-nya. Piringnya ibu menjadi mother's plate ya. Well, kita lanjut ke example. Jadi nanti di soal kalian akan disediakan kalimat semacam ini. Nah, di sini sudah saya kasih warna merah ya, kuning dan ungu. Ini menunjukkan, yang merah menunjukkan subjek, yang ungu menunjukkan to be, dan yang kuning menunjukkan possessive adjective. Jadi nanti di kalimat itu kalian salah satunya ini harus diisi, apakah diisi dengan to be, subjek, ataukah diisi dengan possessive ya. Contoh yang pertama, I am a student. Jadi kalau ada I, to be nya am, a student. Karena I, kalau yang ditanyakan adalah posesifnya, maka I itu berubah menjadi my school is big and clean ya. Saya ulang lagi, karena I, to be nya am. Karena I, maka posesifnya adalah my. Begitu juga dengan ini, she, to be nya is, posesifnya her. Saya ulang lagi, karena she, maka to be nya adalah is, dan karena she, maka posesifnya adalah her. Sementara yang terakhir, subjeknya they, to be nya are, posesifnya adalah their. Dipilih nanti harus kalian isi apa itu, dengan subjek, to be, ataukah dengan possessive. Contoh, saya ulang lagi, she is Tina, her bike is expensive, they are Eka and Eki, their hobby is dancing. Jadi seperti itu anak-anak ya. Diperhatikan, kalau kalian harus kalau titik-titiknya itu adalah di sini, maka kalian harus mengisi dengan to be. Kalau titik-titiknya di sini ya, kalian isi dengan subjek. Pokoknya kalau sebelum to be itu jawabannya adalah subjek. Sebelum to be ya, titik-titiknya di sini misalkan di depan. Setelah titik-titik kalian menemukan to be, maka di depan itu pasti adalah subjek. Kebalikannya, di depan I, you, they, we, atau he, she, it. Di tengahnya titik-titik. Nah, titik-titik setelah subjek itu berarti to be. Dan kalau di sini di bawahnya, kalau kalian menemukan subjek dan to be-nya sudah terisi, maka yang terakhir itu pasti diisi dengan possessive. Saya ulang lagi, kalau kalian menemukan possessive dan to be, maka yang harus diisi adalah subjek. Kalau kalian menemukan subjek dan possessive, yang harus diisi adalah to be. Sementara kalau subjek dan to be sudah terisi, maka yang harus kalian isi adalah possessive. Agak lama ya penjelasannya, karena ini sedikit membingungkan.
Tapi Sebobi harap dan Sebobi yakin kalian pasti dapat memahami dengan baik apa yang sudah Sebobi jelaskan. Sebobi juga telah memberikan warna di sini karena warna juga berpengaruh pada penglihatan dan ingatan anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf Sebobi sampaikan, dan terima kasih yang sedalam-dalamnya ucapkan kepada kalian yang telah mendukung dan membantu Sebobi dalam mendukung channel sampai detik ini. Sebobi bisa bertahan dan semoga terus berkembang channel Sebobi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan the last word from me is that wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.